Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita setelah sampai dalam Yosua pasal yang ke-18 tentang pembagian tanah. Tetapi pada pasal yang ke-18 ini, setelah Yosua membagi-bagikan tanah kepada setiap suku, ada beberapa suku yang tidak mau mengambil bagian dalam pengambilan tanah tersebut. Mengapa? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Di sini dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Jadi ada beberapa suku yang bermalas-malas untuk mengambil tanah yang telah diberikan Tuhan. Mereka telah sampai dalam tanah perjanjian dan Yosua telah membagi-bagikan, tetapi mereka tidak mau mengambil berkat apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, dalam setiap suku-suku itu. Nah, di sini malas itu juga dalam terjemahan lain atau dalam terjemahan bebas bisa berarti menunda, meremehkan, membuang waktu, bahkan menghindar. Nah, di sini seperti yang dituliskan, ketika bangsa Israel dari setiap suku-suku ini bermalas-malasan, walaupun mereka telah sampai dalam tanah perjanjian, mereka tidak bisa menerima berkat Tuhan. Seandainya mereka terus berlama-lama, seandainya mereka tidak didorong oleh Yosua, mereka terus membuang waktu, mereka tidak akan pernah menikmati apa yang namanya tanah perjanjian itu. Mereka tidak akan pernah mendapat bagian dari milik pusaka Tuhan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan bagi kehidupan kita? Dalam kehidupan kita, Tuhan itu telah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Dan setiap orang itu pasti Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya menjadi bagian kita, yang seharusnya menjadi milik kita. Tuhan telah menyediakan. Tetapi jika kita malas untuk mengambilnya, jika kita malas untuk mengejarnya, maka kita pun tidak akan mendapatkan bagian tersebut. Jadi malas di sini itu adalah sebuah kesalahan dan bisa juga disebut sebagai dosa. Karena apa? Karena kita meremehkan apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita menunda waktu, kita terus mengulur waktu, dan itu bisa menjadi jerat bagi kehidupan kita. Nah, jadi dalam Amsal 10 ayat yang keempat, itu dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang berlamban-lamban, orang yang bermalas-malasan, dia tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat. Orang yang bermalas-malasan, yang hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan, dia tidak akan pernah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jadi pemalas ini menyebabkan kesusahan bagi kehidupan orang-orang dan bagi kehidupan setiap orang. Nah, di sini nanti akan saya bacakan beberapa ayat, karena dalam Alkitab ini banyak sekali ayat-ayat yang menuliskan tentang kemalasan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga tidak suka dengan orang pemalas. Tuhan tidak senang dengan orang-orang malas. Karena Tuhan pun bekerja, Yesus pun bekerja, dan ketika Tuhan menciptakan manusia dalam dunia ini, manusia itu harus bekerja, mengembangkan diri, mengembangkan talenta mereka, mengembangkan potensi mereka, bukan hanya duduk berdiam saja. Jadi karakter-karakter pemalas yang saya rangkum dari beberapa ayat itu, karakter pemalas itu biasanya impian mereka hanya sebatas angan-angan. Mereka hanya sebatas mimpi saja, tidak ada tindakan. Lalu perkataan mereka itu penuh dengan kekosongan. Lalu mereka juga tidak ada tindakan, hanya perkataan, atau kita sering bicara tentang omong doang. Dan kita mungkin pernah juga melakukan hal yang demikian, dan kita semua tidak terlepas daripada kemalasan. Saya pernah malas, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami yang namanya kemalasan, dan kita mungkin hanya berangan-angan, tetapi seolah-olah kenapa nggak pernah mendapatkan sesuatu? Ya karena kita malas. Dalam Amsal 13 ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Hati pemalas, orang pemalas, mimpi mereka bisa tinggi setinggi langit, jauh, sangat-sangat tinggi, tetapi hal itu hanya sia-sia jika tidak bekerja, jika tidak berusaha, jika tidak bangkit, maka segala sesuatunya itu akan sia-sia. Padahal Tuhan di ujung sana telah menyediakan berkat, tetapi karena orang ini malas, karena orang ini tidak mau bekerja, maka berkat tersebut tidak bisa diperoleh olehnya. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Biasanya orang malas itu mereka hanya omong saja, mereka hanya
ngomong saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin membuat begini, saya ingin membuat gitu, tetapi tidak dikerjakan. Dan Alkitab mengatakan hal itu hanya mendatangkan kekurangan saja, hal itu hanya akan mendatangkan stres bagi kita, hal itu akan mendatangkan tekanan bagi kita. Jadi lebih baik kita bekerja, melakukan tindakan, melakukan daripada hanya berkata-kata, daripada hanya sekedar omong doang. Dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11, hai pemalas, ini ayat yang mungkin bisa kita rasakan. Mungkin kita juga pernah merasakan ayat yang akan saya bacakan ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Jadi orang pemalas itu mereka hanya mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Artinya orang pemalas itu mereka hanya tidur, duduk, bangun, tidur, makan, tidak bekerja, hanya berangan-angan, hanya omong doang. Dan di sini Alkitab berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Berapa lama lagi kita akan bermalas-malasan? Sementara berkat yang Tuhan akan berikan itu sangat-sangat besar. Jika kita terus menunda, maka kita akan semakin lama untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan semakin lama untuk menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi pemalas itu hanya tidur-tiduran, hanya tidak beraktivitas, membuang waktu. Kita juga bisa membuang waktu dengan kita main sosial media, bermain game, atau tidak melakukan apa-apa. Itu kita bisa membuang waktu. Padahal di lain, mungkin hal tersebut bisa untuk merilekskan kita. Tetapi jika kita lakukan terus-menerus, jika kita bermalas-malasan, jika kita hanya berkutat dalam satu hal, berkutat dalam pikiran kita dan tidak melakukan sesuatu, maka kita disebut pemalas dan kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita impikan. Dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 16, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Jadi hanya bolak-balik. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Jadi di sini ada sedikit kelucuan. Seorang pemalas, mereka ini mungkin terlalu ekstrim. Pemalas hanya pinggan itu adalah sebuah piring. Bayangkan seorang pemalas yang hanya mereka ambil sendok lalu mereka mau makan, tapi terlalu malas untuk masuk ke dalam mulutnya. Artinya mereka itu hanya menunjuk-nunjuk saja, tetapi mereka tidak sebenarnya bagi diri mereka tidak ada hasil bagi kehidupan mereka. Apa yang mereka berbuat tidak ada hasil bagi kehidupan mereka. Dan itu adalah sifat-sifat pemalas. Lalu sifat pemalas selanjutnya adalah si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Dan mungkin kita juga pernah melihat orang-orang demikian. Ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih bijak daripada orang lain, tetapi tindakan dia tidak ada. Dan mungkin kita juga pernah demikian. Kita pernah merasa lebih pintar daripada orang lain, tetapi ketika orang lain melihat kita, ternyata kita tidak pernah melakukan sesuatu. Dan jangan sampai kita memiliki karakter-karakter pemalas ini. Hanya omong doang, hanya bermimpi saja. Hanya di sini tadi dikatakan ada singa di jalan, ada singa di lorong, tetapi dia hanya tidur-tiduran. Artinya pemalas juga dia hanya menunjuk-nunjuk. Ada ini, ada ini, ada ini. Mereka hanya omong saja, tetapi mereka tidak bergerak. Nah, jadi ini karakter-karakter pemalas yang harus kita buang, yang harus kita lepaskan. Jangan sampai karakter-karakter pemalas ini menangkap kita, karena dalam Alkitab kemalasan itu diumpamakan sebagai jerat dan harus dilepaskan. Jika kita memiliki kemalasan, kita harus memiliki motivasi untuk keluar daripada kemalasan kita. Dalam Amsal 6 ayat 4 sampai 8, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Lepaskanlah dirimu daripada jerat, daripada perangkap. Berarti kemalasan itu adalah sebuah perangkap. Jika seseorang sudah masuk ke dalam perangkap itu kemalasan, dia tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, itu di situ kita harus menemukan sesuatu bagaimana kita harus berusaha untuk kita keluar daripada perangkap tersebut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Alkitab menyarankan untuk belajar dari seekor semut. Tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang mengaturnya, tapi ia tetap bisa bekerja. Artinya apa? Jika kita merasa malas dan tidak ada orang di sekeliling kita yang memotivasi kita, kita harus memiliki motivasi, kita harus mencari kekuatan dalam kehidupan kita sendiri. Kita harus mencari motivasi dalam kehidupan kita sendiri untuk mengejar berkat-berkat Tuhan. Kita harus keluar dari perangkap itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus menemukan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Kalau ada orang lain yang seperti tadi bangsa Israel, ada Yosua, contohnya Yosua yang memotivasi, atau seperti kita, jika ada orang lain memotivasi kita, itu bagus. Tetapi jika kita tidak ada yang memotivasi, kita harus menemukan kekuatan kita sendiri untuk bangkit daripada perangkap. Kemalasan adalah perangkap, dan itu kita harus hancurkan, kita harus patahkan, supaya apa? Supaya berkat Tuhan dapat mengalir dalam kehidupan kita. Malas itu ketika kita masih memiliki kekuatan namun kita tidak mau bekerja. Berbeda dengan kelemahan, karena ada orang-orang di luar sana yang mereka telah berusaha tetapi kondisi mereka tetap dalam keadaan yang kekurangan. Tidak mengapa, kekurangan itu bukan dosa. Kelemahan itu bukan dosa. Ketika mereka lemah, mereka telah bekerja. Lemah dan malas itu sesuatu yang berbeda. Ketika mereka lemah, mereka telah berusaha tetapi kondisi tidak memungkinkan. Itu tidak dosa. Tetapi yang berdosa adalah kemalasan. Masih memiliki kekuatan, masih memiliki kemampuan, tapi tidak mau bekerja. Dan itu yang salah, dan itu yang dosa. Itu yang disebut dengan perangkap, dan itu kita harus lepaskan daripada kehidupan kita. Kemalasan dalam kehidupan kita itu bisa berakibat fatal. Kita bisa jatuh miskin, kita bisa kehilangan teman, kita bisa kehilangan orang-orang lain. Karena nggak ada orang yang suka dengan orang-orang pemalas. Tetapi kemalasan juga bisa mengakibatkan fatal bagi kerohanian kita. Contohnya dalam perumpamaan yang Tuhan bicarakan perempuan bijak dan bodoh. Perempuan bijak ini mereka menyediakan minyak. Tetapi perempuan bodoh mereka meremehkan, mereka menunda-nunda. Mereka malas untuk memberi minyak dan akhirnya mereka membuang waktu untuk beli lagi dan kembali lagi, dan akhirnya mereka tidak mendapat berkat atau yang disebut dengan pesta perkawinan. Mereka tidak mendapatkan janji Tuhan, dan inilah perempuan bodoh. Di tadi dikatakan seperti seekor semut, mereka mempersiapkan. Bagi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita, memperlengkapi kehidupan kita, belajar. Kita harus terus belajar dalam sehari-hari. Kita harus terus mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi dan talenta yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, sehingga jika Tuhan sudah memberikan jalan, kita mampu melewatinya dengan mudah. Jika Tuhan telah membuka jalan, kita mampu menembusnya jika kita sudah memiliki kekuatan. Jadi kita harus dalam kehidupan manusia, kita harus terus belajar. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, kereta kuda itu dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi Tuhan yang menentukan kemenangan. Artinya apa? Kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatu. Jika kita ingin sukses, jika kita ingin mendapatkan impian kita harus bekerja, kita harus berusaha untuk mendapatkan impian tersebut. Sisanya itu terserah Tuhan, sisanya itu terserah kehendak Tuhan. Tetapi sebagai manusia kita harus tetap berusaha. Jadi kita harus bangkit daripada kemalasan kita, lepaskan diri kita daripada kemalasan, supaya kita dapat menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada upah yang Tuhan berikan bagi usaha kita. Tuhan melihat segala usaha kita, Tuhan melihat segala jerih lelah kita, dan Tuhan pasti akan memberikannya. Tuhan pasti akan membalaskannya. Asalkan kita juga setelah kita bangkit, kita juga percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kiranya jadi renungan pada hari ini. Biarlah ini memberikan kita semangat, bukan menjadikan kita lebih malas, tapi membuat kita bangkit untuk melawan kemalasan itu dan kembali mengejar berkat yang telah Tuhan sediakan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Kau adalah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ampuni kesalahan kami Tuhan jika kami bermalas-malasan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan
untuk kami dapat melangkah untuk mengejar dan mendapatkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib, terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.